wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurul Husna, mahasiswa IAIN Salatiga semester 6, Tadris Bahasa Inggris. Di video kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam hadis kepada saudara-saudara saya. Berikut penjelasannya. Udah lama kemarin. Daripada kalian juga gak jelas, mending kita belajar aja deh tentang hadis. Boleh. Kalian tahu nggak ada 3 macam hadis? Hadis apa? Saya tahunya hadis sahih cuma satu. Hadis Hasan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu kalau hadis itu kan ada 3 sebenarnya, itu kategori tingkatan hadis. Jadi yang pertama itu yang paling bagus itu hadis sahih, terus yang kedua itu ada hadis hasan, terus yang ketiga itu ada hadis dhaif. Kenapa dikategorikan 3 itu? Karena yang pertama itu hadis sahih, itu yang bisa kalian percaya. Biasanya itu karena sanadnya itu bersambung. Jadi dari perawinya itu bersambung sinambung. Jadi nggak putus di salah satu rawi gitu. Yang kenapa dinamakan sahih itu karena itu yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas. Nah, kenapa kok berkualitas? Itu karena perawinya itu tidak pernah berbohong dan memenuhi kriteria perawi yang baik juga. Jadi begitu. Saya perawi. Tadi kan bahas perawi lah. Perawi itu sebenarnya tuh apa sih perawi? Perawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Biasanya kita mendengar namanya itu di belakangnya. Misalnya hadis riwayat Bukhari lah. Bukhari itu adalah perawi. Jadi begitu. Iya, jadi begitu. Tadi hadis sahih itu yang seperti itu, yang paling utama dan yang paling bagus. Terus yang kedua itu ada hadis hasan. Hadis hasan itu termasuk kategori hadis yang tidak terlalu kuat seperti hadis sahih. Jadi berita yang diberikan itu bisa agak kurang dipercayalah daripada hadis sahih, tapi itu juga bisa dijadikan landasan untuk beberapa kasus. Biasanya itu kenapa disebut hadis hasan itu rangkaian sanadnya itu bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, tidak terdapat syadz dan ilaih, namun perbedaannya adalah kualitas dari hafalan perawi hadis tersebut. Jadi kalau hadis hasan itu seperti itu. Terus Sahih, hadis hasan, terus hadis dhaif. nah hadis itu apa? Hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Karena ada banyak seperti perawinya itu kurang kuat, atau perawinya itu pernah berdusta dan lain sebagainya. Nah, kalian pernah nggak sih lihat kayak hadis-hadis yang di-share di grup WA atau di beberapa sosial media itu loh? Oh, sering iya. Iya, itu. Nah, itu jangan terlalu dipercaya dulu. Kita harus tahu dulu perawinya siapa, atau kita bisa telusuri dulu ini artinya bagaimana dan apakah ini hadis dhaif, hadis hasan atau hadis sahih. Karena biasanya itu banyak sekali terdapat hadis palsu yang tidak memenuhi syarat. Oh, jadi kalau hadis dhaif itu bisa dikatakan hadis palsu gitu, Po? Belum tentu. Tapi juga di beberapa kasus itu hadis dhaif juga bisa dikategorikan hadis yang baik sih. Asalkan kita menilainya jangan dari satu sisi aja. Misalnya kita melihat sebuah hadis itu barang siapa yang apa gitu, kayak menakut-nakuti kita. Lah, itu kita jadikan aja motivasi seperti itu untuk bisa lebih dekat kepada Allah, beribadahnya lebih kencang. Nah, seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ciorini. Menurut pendapat saya mengenai penjelasan tadi, jujur saya lebih paham ya mengenai apa itu perbedaan dari tiga hadis tersebut, karena dulu saya sendiri juga udah pernah mempelajari tentang tiga hadis tersebut, tiga hadis tadi. Tapi karena pembelajarannya kurang efektif, jadi saya jujur lebih paham dijelaskan oleh teman saya daripada sama dosen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Nadia Ivanti. Saya mahasiswa IAIN Pekalongan dan saya saudaranya Nurul, Umi Nurul Husna. Tadi yang disampaikan oleh Nurul itu sudah cukup untuk saya mengingatkan apa saja yang saya pelajari di waktu yang lalu. Seperti yang ada pada kitab Mustalahul Hadis, bahwasanya hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis doif. Yang penjelasan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Nurul. Tetap semangat Mbak Nurul. Halo, terima kasih untuk teman-teman dan saudara-saudara saya yang telah memberikan komentar dan melihat video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua yang menonton, yang meng-like. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.